Shalom dan selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah minggu dimanapun berada. Adik-adik sekolah minggu, mari kita beribadah. Kita memuji Tuhan dengan nyanyian Mari kita bersukaria, saya bergirang. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena pada hari ini kami anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu bersama dengan keluarga semua boleh bersukacita di hari Minggu ini, bersyukur dan mau memuji-muji nama Tuhan dalam ibadah kami. Berkatilah ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, hukum Taurat bagi kita pada hari Minggu ini adalah hukum Taurat yang kedua. Hukum Taurat yang kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Demikian hukum Tuhan. Mari kita berdoa untuk memohon kekuatan kepada Tuhan melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita puji Tuhan dengan nyanyian Jalan Serta Yesus.
kita berdoa untuk mengingat dan mengakui segala dosa, perbuatan jahat, perbuatan yang tidak baik yang kita lakukan sampai saat ini. Mari kita memohon pengampunan kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita puji Tuhan yang sudah menebus dosa kita dengan nyanyian Engkau Yesus Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, epistel atau ayat hafalan bagi kita pada hari Minggu ini adalah ayat bulanan di bulan Mei. Ayat bulanan bulan Mei adalah tertulis dalam Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta yang memeliharanya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita puji Tuhan dengan nyanyian Tanganku Nametkan. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita mengaku iman kepercayaan kita
sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita puji Tuhan dengan nyanyian Holland Dakdan. Buat mama, papa, opung, abang, kakak, ya semuanya deh, keluarga, adik-adik sekolah minggu yang masih tetap berada di rumah dan beribadah di rumah. Inang mau sapa dulu apa kabarnya anak-anak sekolah minggu? Tetap sehat dan ceria. Yeay. Nah, adik-adik sekolah minggu, masih ingat kan sapaan Inang pada hari Kamis kemarin, pada hari kenaikan Tuhan Yesus? Ya biasa kita kalau menyapa kalau baru masuk ibadah sekolah minggu di gereja. Oke? Inang mau tanya dulu. Mana di sini anak Tuhan? Saya. Mana anak sekolah minggu? Wah, anak sekolah minggunya baik-baik sekali ya. Sudah mempersiapkan diri, tenang, diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buat hari ini kami datang kembali anak-anakmu sekolah minggu untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam anakmu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini adalah dari kitab Daniel pasal yang ketiga ayat 24 sampai ayat 29. Sekali lagi, firman Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu di ibadah sekolah minggu pada hari ini adalah Daniel 3 ayat 24 sampai 29. Ayo adik-adik sekolah minggu bisa dibantu mama, papa, opung
atau abang kakaknya untuk membuka Alkitabnya, membaca Alkitabnya, firman Tuhan kita pada hari ini. Daniel itu dalam kitab Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Perjanjian Baru? Oh, Perjanjian Lama, Inang Pendeta. Betul sekali. Pintar-pintar anak sekolah minggu ya. Oke, silakan membaca firman Tuhan dari Daniel 3 ayat 24 sampai 29. Nah, adik-adik sekolah minggu, hari ini adalah hari Minggu. Nah, minggu kita hari ini, nama minggunya sesuai dengan almanak gereja kita HKBP adalah Minggu Eksaudi. Minggu apa? Eksaudi. Betul sekali. Eksaudi artinya apa? Dengarlah seruanku ya Tuhan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Mazmur 27 ayat 7. Nah, adik-adik sekolah minggu, Ina mau tanya, yang namanya berseru itu seperti apa ya adik-adik sekolah minggu? Nah, coba nih, sekarang Ina mau mencontohkan yang berseru seperti ini. Tuhan! Nah, itu berseru namanya. Berarti kalau berseru itu seperti memanggil ya. Betul sekali. Nah, adik-adik sekolah minggu, ternyata tadi kalau Inang serukan ucapkan Tuhan, bisa 1 detik ya. Bisa. Nah, kalau Inang Pendeta tanya, apa sih yang bisa adik-adik sekolah minggu lakukan dalam waktu 1 detik? Oke, adik-adik sekolah minggu siap ya di rumah ya. Inang kasih apa-apa dari sini ya. Oke? Yes. Apa yang adik-adik sekolah minggu lakukan dalam waktu 1 detik? Wah, adik sekolah minggu, ada yang jongkok di sana. Adik sekolah minggu, ada yang senyum di sana. Ada yang tutup mata. Oh, ada juga yang maju 1 langkah. Oh, ada yang tepuk 1 tepuk. Oh, ada juga yang pegang rambutnya. Oh, banyak sekali yang bisa kita lakukan dalam waktu 1 detik. Nah, lalu Inang Pendeta mau melakukan apa ya dalam waktu 1 detik? Mau tahu? Ayo, sekarang adik-adik sekolah minggu nih yang kasih aba-aba sama Inang, ya? Oke, siap? Yes. Kasih aba-abanya sama Inang. Apa yang Inang lakukan tadi dalam waktu 1 detik? Oh, Inang tunduk 1 detik ya. Nah, sekarang Inang tanya adik-adik sekolah minggu. Kalau tadi adik sekolah minggu melakukan sesuatu dalam waktu 1 detik, kalau nggak dilakukan atau dilakukan, ada bedanya nggak? Nggak ada ya. Yang mau dilakukan atau nggak dilakukan, mau tutup mata 1 detik, atau mau buka mata, atau mau tepuk tangan, atau mau jongkok, atau mau berpikir, atau mau senyum, atau mau pegang rambut. Sebenarnya mau dilakukan atau nggak dilakukan pun ya sama aja ya adik-adik sekolah minggu ya. Kan cuma 1 detik aja, cepet ya gerakannya ya. Nah, tapi adik-adik sekolah minggu, ada nih teman kita 3 orang. Kalau mereka melakukan sesuatu dalam waktu 1 detik, itu sangat berpengaruh sama mereka. Itu menentukan mereka hidup atau mati. Siapakah dia? Ayo kita lihat tayangan berikut ini. Akhirnya aku berhasil membuat patung emas ini. Aku hebat. Aku hebat. Tidak ada yang bisa menandingi aku. Hei pengawal, kumpulkan semua orang di negeri Babel ini. Aku hendak memberikan perintah kepada mereka. Baik, Tuanku Raja. Hei kalian semua, dengarlah perintah Raja. Mari berkumpul di sini semuanya. Hei pengawal, sekarang katakanlah kepada mereka apa yang kuperintahkan. Baik Raja. Beginilah diperintahkan kepadamu.
Hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Jika kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu semua sujud menyembah patung yang telah didirikan raja ini. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Apa kalian mengerti? Mengerti. Wahai dewaku, patung emasku, kaulah pujaanku. Semua orang akan menyembahmu. Aku mencintaimu, dewaku. Saatnya semua sujud. Tunduklah. Kita sembah sang dewa. Tuan Raja, Tuan Raja. Kenapa? Ada 3 orang yang tidak mematuhi perintah raja. Mereka tidak mau tunduk menyembah dewa patung emas. Apa? Siapa mereka? Aku akan menghukum mereka. Mereka tidak tahu siapa aku. Mereka tidak tahu akibatnya jika melawan perintahku. Siapa mereka? Mereka Siapa? adalah orang yang Tuanku Raja berikan kekuasaan atas pemerintahan di Babel ini. Mereka adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apa? Berani mereka melawan perintahku? Bawa mereka kemari. Oh, jadi mereka ini yang melawan perintahku. Kalian sangat berani ya. Kenapa kalian melawan perintahku? Kenapa kalian tidak mau tunduk menyembah dewa patung emasku? Hanya Allah saja yang layak disembah, tidak ada Allah lain. Oh, bagus, bagus. Mana Allahmu itu? Mana? Di mana dia? Apakah dia lebih kuat dari dewaku? Ya, gak mungkin. Dan tidak mungkin. Dewaku segalanya. Dewaku lebih kuat. Dewamu hanyalah buatan tangan manusia, tapi Allahku adalah Allah yang maha kuasa. Baiklah, baiklah. Kalau memang Allahmu itu maha kuasa, sekarang kita lihat apakah dia benar-benar punya kuasa. Tapi tunggu dulu, saya mau memberikan kalian satu kesempatan lagi untuk berpikir dan menuruti perintahku. Jika kalian mendengar suara bunyi-bunyian sangkakala, seruling, kecapi, tunduklah menyembah dewaku. Ternyata kalian bertahan, tidak mau tunduk menyembah patung emasku. Hanya Allah saja yang layak disembah, tidak ada Allah lain. Baiklah, pengawal, campakkan ketiga orang ini ke dalam perapian yang menyala-nyala itu, biar mereka rasakan akibat melawan perintah raja. Kerjakan, bawa mereka. Baik, Tuanku Raja. Tuanku. Apa lagi? Lihat itu. Hah? Apa itu? Hei pengawal, bukankah tadi yang kalian campakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu ada 3 orang? Ya, benar Tuanku. Ada 3 orang. Tapi kenapa aku melihat ada 4 orang yang berada di dalam perapian yang menyala-nyala itu? Apa aku salah lihat? Hah, iya, ada 4 orang di sana sedang berjalan-jalan di perapian yang menyala-nyala itu. Oh, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Tuanku Raja, apakah Tuan sedang bermimpi? Hei, aku tidak sedang bermimpi. Coba kau cubit aku. Au, sakit. Itu berarti aku tidak sedang bermimpi kan? Gimana ini bisa terjadi? Mereka tidak terbakar oleh api itu. Mereka tidak mati. Benar Tuan. Bagaimana mungkin? Tuan, itu berarti
Allah yang mereka sembah. Allah yang mereka sembah lebih berkuasa daripada patung emas buatanku. Hei Sadrak, Mesak, Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan menyelamatkan hamba-hambanya yang telah percaya kepadanya dan melanggar perintah raja, dan yang telah memberikan tubuh mereka karena mereka tidak mau menyembah Allah lain selain Tuhan Allah. Hei pengawal, katakan kepada seluruh bangsa di bumi agar tunduk menyembah kepada Allah saja, Allah yang disembah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Hanya Allah saja yang maha kuasa, yang berkuasa memberikan pertolongan dengan caranya yang luar biasa. Jadi, dewa patung emasnya raja? Kau hanya buatan tangan manusia. Kau tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak akan menyembahmu lagi. Hancurkan patung itu. Ternyata tadi 3 teman kita yang bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego SMA. Nah, ketiga teman-teman kita ini ternyata luar biasa ya di Kadis Sekolah Minggu. Mereka melakukan dan menunjukkan ketaatan mereka kepada Tuhan dalam waktu 1 detik ketika disuruh Raja siapa tadi? Nebukadnezar untuk tunduk menyembah patung emas itu. Mereka tidak mau tunduk. Wah, kenapa? Karena Sadrak, Mesak, Abednego, mereka ini percaya hanya kepada Tuhan, hanya mau menyembah Tuhan Allah saja, nggak mau menyembah patung. Nah, di Kadis Sekolah Minggu, siapa di sini di rumahnya punya patung atau foto? Atau di sekolah minggu pernah lihat pohon? Nah, kira-kira pohon atau foto atau patung yang pernah di sekolah minggu lihat atau adik-adik sekolah minggu punya, itu berkuasa nggak? Bisa nggak mereka memberikan kesehatan, memberikan nafas kehidupan? Bisa nggak mereka memberikan hikmat dan kepintaran sama adik-adik sekolah minggu? Mana bisa ya Inang Pendeta ya? Masa pohon kasih kepintaran? Masa foto bisa memberikan kita
kesehatan, memberikan kita nafas kehidupan? Gak mungkin ya. Iya, karena itu adalah benda mati. Dia tidak bergerak, dia adalah buatan tangan manusia. Tetapi Tuhan Allah adalah Allah yang maha kuasa. Dia ada di mana-mana, dia Allah yang hidup. Dan Allah yang memberikan segala-galanya dalam kehidupan kita. Khususnya tadi ketika Allah menolong Sadrak, Mesak, Abednego untuk mengatakan tidak, melakukan tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh raja. Karena mereka hanya mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, di sekolah minggu, siapa yang mau mulai hari ini bersedia mengatakan tidak? Tidak untuk mencuri, tidak untuk berbohong, tidak untuk menyontek, tidak untuk melawan, tidak untuk malas, tidak untuk meraju, tidak untuk ya banyak lagi ya tidak-tidaknya. Pokoknya di sekolah minggu, apa yang tidak baik, yang tidak dikehendaki Tuhan, yang tidak disukai Tuhan, mari kita katakan tidak. Bila iblis menggodamu, katakan tidak. No untuk melakukan yang jahat, yes untuk melakukan yang baik. Nah, karena itu adik-adik sekolah minggu, pada hari Minggu Eksau di hari ini, mari kita berlomba-lomba untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Mari kita hanya menyembah Tuhan dan taat perintah Tuhan. Salah satunya adalah ketika kita mau menghormati orang tua kita, mendengar perkataan orang tua kita, membaca firman Tuhan, melakukan yang terbaik untuk orang-orang yang kita sayang, untuk abang, kakak, adik, untuk mama, papa, untuk opung, semuanya yang baik. Itu adalah kesukaan Tuhan. Maka adik-adik sekolah minggu siap menjadi laskar Kristus untuk melakukan yang baik dan untuk mengatakan no kepada yang tidak baik atau yang jahat. Siap? Oke. Mari kita siap untuk menjadi laskar Kristus. Oke, dari sekolah minggu, selamat hari Minggu. Tetap jaga kesehatan dan tetap ceria. Tuhan Yesus memberkati. Buka tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena kami menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak yang selalu ditolong Tuhan untuk melakukan yang baik dan tidak tergoda melakukan yang tidak baik. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego, kami mau menjadi anak Tuhan yang taat, melakukan kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, melakukan perintah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, buat firman-Mu. Jadikan kami anak-anak yang selalu taat kepada Tuhan, selalu menyembah dan berdoa kepada Tuhan saja, bukan kepada yang lain. Karena kami tahu Tuhan Yesus, semuanya yang ada pada kami berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapa buat anak-anak sekolah minggu dimanapun berada, buat mama, papa, opung, keluarga, abang, kakak, adik. Biarlah Engkau Tuhan yang selalu memberikan kesehatan, menjagai mereka, dan selalu memberkati kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan juga pasti akan selalu melindungi kami. Tuhan akan memulihkan keadaan kami dari COVID-19, sehingga pada waktu Tuhan kami boleh kembali beribadah sekolah minggu di gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita respon firman Tuhan dengan nyanyian Saya Laskar Kristus.
Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.